Aku hanya mengencingi altar dewa di rumahku. Tak disangka, malam itu juga, aku bermimpi didatangi 5 dewa yang marah besar padaku. Dewa rubah bilang akan mengulitiku. Dewa musang bilang akan memotong alat kelaminku. Dewa tikus bilang akan membuatku terlahir kembali sebagai tikus. Tapi hanya dewa luwak yang melihat potensiku. Dia bahkan memberiku 2 muridnya untuk melayaniku. Setelah kejadian itu, aku berteman baik dengan kedua murid itu. Salah satu dari mereka, bernama Huang Taoqi, bisa berubah wujud 72 kali. Dia bisa berubah menjadi apapun dan siapapun. Yang satunya lagi bernama Huang Kuaipao. Dia bisa berlari lebih cepat dari pesawat. Saat itu aku tidak berpikir untuk menjadi dukun. Aku hanya senang, punya 2 teman baru. Namun, keduanya, tidak selalu muncul dalam mimpiku setiap malam. Ini membuatku sedikit kecewa. Jadi, saat rumah kosong, aku diam-diam pergi ke altar dewa ibuku. Dan mencoba membakar dupa seperti yang ibuku lakukan. 5 atau 6 kali aku mencoba, tapi tidak berhasil. Tidak hanya Kuaipao dan Taoqi tidak datang bermain denganku. Aku juga malah sakit kepala. Malam itu juga, saat aku tidur dengan setengah sadar, aku merasa seperti ada yang mendorongku. Aku langsung terbangun, dan tiba-tiba rantai besi yang dingin mengikatku. Aku terikat. Saat aku mendongak, kulihat 2 pria berjubah hitam menatapku dengan dingin. Dalam kepanikanku, aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu kedua pria berjubah hitam itu menarikku, dan tubuhku melayang keluar. Saat kedua pria berjubah hitam membawaku pergi, 2 cahaya kuning tiba-tiba muncul dari belakang. Cahaya itu berubah menjadi 2 pemuda tampan, yaitu Huang Kuaipao dan Huang Taoqi. Wajah Huang Taoqi terlihat cemas. Bagaimana bisa anak ini dibawa oleh pasukan neraka? Huang Kuaipao mengerutkan kening. Entah apa lagi yang dia lakukan. Sambil berbicara, Huang Kuaipao hendak menerjang dan merebutku. Tetapi dicegah oleh Huang Taoqi. Jangan melawan pasukan neraka secara langsung. Aku punya rencana. Saat kedua pasukan neraka itu membawaku pergi, tiba-tiba langit malam menjadi terang benderang. Seorang pendeta tua terlihat duduk bersila dan menatap ke bawah. Kedua pasukan neraka itu memaksa diri mereka untuk menatap pendeta tua di atas. Pendeta tua itu memancarkan cahaya keemasan. Terlihat sangat sakti. Kedua pasukan neraka itu tiba-tiba menjatuhkan rantai di tangan mereka dan berlutut sambil bersujud. Hamba dari istana 9 ke-8. Xiao Li ke-6 memberi hormat kepada Yang Mulia Tai. Huang Kuaipao yang bersembunyi tertawa terbahak-bahak. Hanya dia yang tahu kalau pendeta tua di atas itu palsu. Itu adalah Huang Taoqi yang menyamar. Saat itu, pendeta tua palsu di atas berkata dengan penuh wibawa, "Kalian tak perlu sungkan. Anak ini memiliki ikatan denganku. Entah kenapa kalian mengurungnya. Bisakah kalian melepaskannya demi aku? Tuan yang terhormat, Anda terlalu sopan. Kami akan segera melepaskannya." Kedua prajurit neraka itu tak berani mengangkat kepala. Mereka bangkit dari tanah dan melepaskan rantai di tubuhku. Aku merasa pusing dan segalanya tampak terang. Saat itu, aku samar-samar mendengar suara Huang berteriak, "Lari!" Dongsi berlari ke arahku, sambil menyuruhku lari. Huang juga memberiku arahan dan kekuatan. Aku langsung tersadar, dan langsung kabur secepat kilat. Jia Tianzun dan Huang Taoqi yang berada di udara melihatku lari. Mereka langsung menghilang. Hanya kedua prajurit neraka itu yang tertinggal kebingungan. Salah satu prajurit neraka berpikir, "Ini aneh. Biasanya, Tianzun tidak akan menemui kita. Jika muridnya dalam bahaya, dia akan mengirim Wang, Ma, Zhao, dan Wen, 4 pejabat rohani untuk menanganinya." Prajurit neraka yang lain juga menyadari ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu, kejar dia. Normalnya, kecepatan Huang dan Huang Taoqi sangat luar biasa. Dengan aku ikut berlari, kemungkinan kami terkejar oleh kedua prajurit neraka itu sangat kecil. Tapi malam ini berbeda. Agar kedua prajurit neraka itu percaya, Huang Taoqi memancarkan aura Tianzun. Akibatnya, dengan cahaya yang terpancar, orang biasa memang tidak bisa melihatnya. Tapi semua prajurit neraka dalam radius 100 li terkejut. Mereka melihat cahaya aneh di langit, dan langsung berdatangan dari segala arah. Tak lama kemudian, kami bertiga sudah terkepung. Seorang petugas neraka melihat Huang dan Huang Taoqi, membawa satu arwah, dan langsung bertanya, "Kalian juga sedang bertugas? Apa kalian melihat kejadian aneh di area ini tadi?" Huang Taoqi berpura-pura bingung. "Tuan petugas neraka sendiri yang turun tangan. Kalian semua sudah bekerja keras. Kami tidak melihat apa-apa. Kami permisi dulu. Tidak akan mengganggu tugas kalian. Kami duluan." Huang juga tersenyum dan memberi hormat. "Sampai jumpa lagi." Petugas neraka itu tidak berkata apa-apa. Saat dia hendak memberi jalan, terdengar suara geraman keras. Aku mendengar raungan itu, dan hatiku terasa seperti meledak. Aku bersembunyi di balik Huang, dan melihat ke arah suara itu. Aku terkejut. Kulihat raksasa besar, memegang kapak besar, sedang berjalan ke arah kami. Dia diikuti oleh pria tegap, dengan wajah kuda. Petugas neraka yang hendak memberi jalan melihat mereka, dan langsung memberi hormat. "Hormat kami, Jenderal, tak perlu basa-basi." Kedua orang ini adalah Niutu Mamian yang terkenal di kalangan rakyat. Wajah mereka terlihat sangat muram. Saat itu,
salah satu prajurit hantu di belakang mereka berkata, Tuan Kipiao. Tadi kami menangkap anak ini. Lalu Dewa Agung Tai muncul dan menyuruh kami melepaskannya. Setelah kami melepaskannya, kami merasa ada yang tidak beres. Jadi kami mengejarnya. Kami bertemu jenderal. Saat itu, Niutu Mamian melihat Huang Taoqi dan Huang Kuaipao di hadapan mereka. Mereka langsung mengerti. Niutu berkata dengan wajah cemberut, Huang Taoqi, kau menipu kami dengan sulapmu, mengecoh penjaga akhirat, mengganggu penegakan hukum di alam baka. Apakah pemimpin sektemu yang menyuruhmu melakukan ini? Jelaskan padaku. Saat Huang Taoqi melihat Niutu Mamian, dia tahu masalah malam ini sudah menjadi besar. Lalu Huang Taoqi berbisik pada Huang Kuaipao, bawa Dongxi pergi dari sini. Jangan khawatirkan aku. Mereka tidak berani macam-macam denganku. Setelah Huang Taoqi selesai bicara, dia tidak mendengar jawaban Huang Kuaipao. Dia menoleh ke belakang, dan hanya melihat aku sendirian. Huang Kuaipao ternyata kabur, menghadapi Niutu yang tegas. Huang Taoqi kehilangan kepercayaan dirinya. Tadinya dia ingin Huang Kuaipao membawaku pergi lebih dulu. Tapi siapa sangka orang itu malah kabur sendiri. Saat ini, Huang Taoqi benar-benar berada dalam dilema. Suara Niutu terdengar lagi. Huang Taoqi, anak ini masih muda. Seharusnya belum memiliki kuil, dan belum menjadi pemimpin sekte. Berpura-pura menjadi Dewa Agung dan mempermainkan alam baka. Apakah kau melakukannya sendiri? Kau tidak punya perintah untuk menyelamatkannya, kan? Di bawah pertanyaan Niutu, Huang Taoqi hanya bisa menjawab dengan berani. Meskipun kau benar, apa yang bisa kau lakukan padaku? Mamian, yang diam sepanjang waktu, tertawa dingin. Huang Taoqi, kau tidak punya perintah. Dengan lancang menyamar sebagai Dewa Agung Tai dan mengganggu penegakan hukum di alam baka. Kurasa hidupmu sudah berakhir, hari ini. Bahkan jika aku menebasmu dengan pedangku, itu tidak akan berlebihan. Kurasa 200 tahun kultivasimu sia-sia, menghadapi aura kuat Niutu Mamian. Huang Taoqi terdiam. Pada saat itu, aku tiba-tiba melangkah maju dari belakang, berdiri di depan Huang Taoqi, dan berkata kepada Niutu Mamian, semua ini karena aku, jangan persulit saudaraku, apapun konsekuensinya, aku bersedia menanggungnya. Setelah kata-kata ini terucap, semua hantu yang hadir terkejut. Niutu Mamian bahkan lebih terkejut, memandangku dengan tak percaya. Tidak pernah ada orang yang berani berbicara seperti itu kepada mereka. Sejak zaman dahulu, siapapun yang bertemu mereka, akan selalu patuh dan mendengarkan perintah mereka. Anak ini begitu berani dan tenang. Bahkan dia mempertaruhkan dirinya sendiri untuk keselamatan makhluk abadi. Yang paling menarik adalah, tidak ada murid manusia yang berani menganggap makhluk abadi sebagai teman. Anak ini benar-benar luar biasa. Niutu Mamian yang terbiasa melihat orang lain merendahkan diri. Untuk sesaat tertegun melihatku, aku melangkah maju lagi. Aku akan ikut dengan kalian. Niutu menatapku, tampaknya sangat mengagumi keberanianku. Dia bertanya pada prajurit Yin di sampingnya, apakah umur anak ini sudah habis? Prajurit Yin segera menjawab, lapor, Panglima Besar. Anak ini tidak memiliki kuil. Dia sembarangan membakar dupa di rumah, dan memanggil banyak arwah penasaran untuk mengganggu keseimbangan Yin dan Yang. Dia harus dibawa kembali untuk dihukum. Setelah mendengar itu, Niutu berkata dengan suara berat, nak, bukan maksudku untuk mempersulitmu. Alam Yin dan Yang masing-masing memiliki hukumnya sendiri. Karena kau telah melanggar hukum, jangan salahkan aku jika aku kejam. Sambil berbicara, Niutu mengayunkan tangannya yang besar. Sebuah rantai besi dingin yang tebal melilit ke arahku. Huang Taoqi menggertakkan giginya, siap untuk melawan. Tiba-tiba, cahaya kuning melintas di depanku. Seorang pemuda tampan berjubah kuning, dengan rambut panjang terurai, tiba-tiba muncul di depanku. Rantai besi Niutu digenggam erat oleh pemuda berjubah kuning ini. Pemuda berjubah kuning itu berkata sambil tersenyum, "Ku bilang, Niutu, kau terlalu tidak menghargai keluarga Huang. Kami telah memberimu banyak persembahan. Lebih baik memberi makan anjing." Kemudian, dengan wajah dingin, dia berkata, "Kukira siapa? Kau memaksaku untuk bersikap akrab denganmu. Urusan ini menjadi sulit." Saat itu, Huang Kuaipao yang sebelumnya melarikan diri kembali, berdiri di sampingku dengan penuh percaya diri. Huang Taoqi mendorong Huang Kuaipao, mengeluh, "Bukankah kau lari tadi?" Aku tersenyum dan berkata, "Taoqi, kau salah paham. Jika aku tidak salah, Kuaipao tadi pergi untuk mencari bantuan." Huang Kuaipao menepuk pundakku sambil tersenyum. "Aku tidak berani merepotkan guru tua, jadi aku memanggil utusan agung. Aku tidak akan lari sendirian." Kami bertiga mengobrol, sama sekali tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini. Dalam situasi saat ini, pertempuran dengan dunia bawah tidak dapat dihindari. Sebenarnya, Niutu Mamian dan Huang Tianle sudah saling kenal. Meskipun sebagian besar kuil terhubung ke dunia bawah melalui guru Bei Wang. Keluarga Huang pada dasarnya bertanggung jawab untuk urusan antara kedua dunia. Mereka sering berinteraksi. Namun, masalahnya adalah keluarga Huang memiliki temperamen yang buruk. Terutama guru tua mereka yang memiliki temperamen lebih buruk lagi. Huang Tianle datang untuk memberi pelajaran kepada dunia bawah. Itulah sebabnya dia langsung memanggil Niutu dengan sebutan Niutu, dan mengatakan bahwa dia telah menerima persembahan tetapi tidak tahu berterima kasih.
membalikkan badan dan tidak mengakui orang. Jelas-jelas dia serakah. Raja Lembu memang terkenal pemarah. Dan banyak bawahannya yang menonton. Melihat Huang Tianle memegang erat rantainya, wajah Raja Lembu benar-benar kehilangan muka. Raja Lembu melotot pada Huang Tianle. Berani kau melawan aku? Ya, Huang Tianle merasa penampilannya lucu. Orang-orang bilang auman harimau dan raungan naga. Seperti apa rupanya lembu yang marah? Raja Lembu sangat marah. Lengan yang melilit rantai, dengan cepat menyambar rantai itu. Ujung rantai lainnya dipegang Huang Tianle. Dengan putaran Raja Lembu, Huang Tianle langsung terlempar ke udara. Kemudian Raja Lembu berteriak, "Laoma, habisi dia. Buat musang kuning ini bertekuk lutut pada kita." Raja Kuda juga marah, melihat Raja Lembu benar-benar bertindak. Dia mengayunkan goloknya ke arahku. Saat Raja Kuda bergerak, para prajurit neraka, satu persatu berubah menjadi hantu jahat Jiuyu, dan menerkamku. Melihat pemandangan ini, aku tidak takut. Aku mengepalkan tinjuku, siap untuk menyerang. Saat itu, Huang Kuaifao dan Huang Taoqi masing-masing memegang lenganku dan mengangkatku ke udara. Sampai saat ini, mereka berdua membawaku berubah menjadi angin puyuh kuning dan membawaku keluar. Tapi tidak lama kemudian, kami dipaksa mundur oleh golok hantu Raja Kuda. Tiba-tiba, Huang Tianle berteriak keras. Sebuah jaring emas besar menutupi seluruh rombongan dunia bawah. Dalam sekejap, seluruh rombongan dunia bawah tertangkap jaring. Huang Tianle mendarat di tanah dan memandang Raja Lembu yang sedang berjuang di bawah jaring sambil tertawa. "Anak lembu, jangan sia-siakan tenagamu. Ini jaring peri taman kakek Husan. Jangankan kau, 10 Raja Yama pun tak berdaya." Mendengar itu milik kakek Husan, Raja Lembu dan Raja Kuda langsung melunak. Raja Kuda berkata, "Kalau kau bilang dari awal kau diutus kakek San, kita tak perlu ribut-ribut begini." Aku sangat gembira dalam hati. Konon, kakek Husan menguasai semua peri di dunia. Sekarang, demi aku, dia bahkan mengeluarkan pusakanya. Raja Lembu pun melunak dan berkata, "Saudara Tianle, bisakah kau menarik jaringnya dan kita bicara baik-baik?" Huang Tianle tertawa dan berkata, "Siapa yang akan bertekuk lutut?" Raja Lembu menarik napas dan berkata, "Aku yang bertekuk lutut." Huang Tianle juga memiliki temperamen Dewa Tua Huang. Dia harus menentukan pemenangnya. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia membaca mantra dan menarik jaring peri penjebak. Menghadapi rombongan dunia bawah, Huang Tianle menangkupkan tangannya. "Kakek Sanku punya pesan. Xiao Dong, anak itu, keluarganya adalah keturunan asli selama 3 generasi. Semuanya adalah kerabat langsung kakek buyut. Jadi kakek buyut tidak bisa mengabaikan masalah ini. Semoga kalian semua bisa memberi muka." Tanpa menunggu jawaban, Huang Tianle berkata lagi, "Kesalahan hari ini ada di pihak kami. Kakek ketiga sendiri yang akan menjelaskan kepada Raja Neraka, dan akan mengirim 10 juta yuan perak gubao. Anggap saja untuk mentraktir kalian semua minum." Setelah kata-kata ini terucap, Niutu pertama-tama mengepalkan tangannya dan berkata, "Kakek ketiga, sungguh sopan." Lalu menepuk dadanya dan berkata kepadaku, "Lain kali kalau ada masalah di bawah sana, langsung saja cari aku. Pasti beres." Aku menarik napas lega. Ternyata, baik di dunia manusia maupun dunia roh, selama ada uang, semuanya bukan masalah. Niutu dan Mamian mengucapkan beberapa kata sopan lagi, dan pergi dengan gembira bersama yang lainnya. Huang Tianle menoleh ke arahku. Tidak berkata apa-apa, tetapi berkata kepada Huang Kuaipao, "Cepat antarkan Dongsi pulang." Aku tidak berkata apa-apa, dengan sopan membungkuk kepada Huang Tianle. Setelah berjalan 2 langkah, aku melihat Huang Taoqi tidak mengikuti. Aku pun berhenti dan melihat ke arah Huang Tianle. Huang Tianle menghela nafas. "Dongsi, pulanglah bersama Kuaipao. Taoqi memang salah kali ini. Kakek buyut ingin dia dikurung. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Aku merasa sedih, berlari kembali dan memeluk Huang Taoqi, lalu berkata, "Sobat, kalau kau ingin makan apa-apa, beritahu aku." Huang Taoqi tersenyum. Bisa dikurung atas perintah kakek buyut. Aku juga bisa dibilang terkenal. Huang dengan cepat mengantarku pulang. Dia sendiri meminta izin untuk menemani Huang Taoqi menjalani hukuman kurungan. Soal Huang Taoqi dikurung, aku waktu itu tidak bisa memahaminya. Saat itu aku baru berusia 12 tahun. Aku tidak tahu apa itu benar atau salah. Aku hanya tahu bahwa Huang Taoqi adalah penyelamatku. Dia adalah saudara baikku. Keesokan harinya, aku mengambil uang dari celengan, membeli banyak camilan dan minuman untuk ditempatkan di altar. Sore harinya, ibu pulang. Seperti biasa, dia datang ke altar untuk memberikan persembahan terima kasih. Persembahan ibu bukan berupa dupa, melainkan dengan sikap hormat yang teratur. Sebagai ungkapan terima kasih kepada para dewa yang sibuk sepanjang hari. Setelah memberi hormat, ibu terpaku. Di altar ada banyak camilan yang biasa aku suka makan. Ibu terlihat cukup senang. Dia merasa aku akhirnya mulai memiliki rasa hormat. Tapi kemudian dia merasa ada yang aneh. Dia memanggilku ke dalam rumah untuk bertanya, "Dongsi, kenapa kamu menaruh barang di altar? Kamu melihat sesuatu?" "Ya." Aku cemberut tidak senang. "Ibu, aku mau cerita sesuatu." "Jangan marah." Anjing Huang Taoqi dikurung oleh paman ketiga. Setelah mendengar itu, ibu langsung memegang kepalaku dengan khawatir dan bertanya, "Dongsi, kamu demam, ya?"
Aku dengan kesal melepaskan tangan ibu. Bu, aku tidak demam. Aku serius. Ibu tak tahu harus tertawa atau menangis. Aku sudah sering melihat bantuan dari dewa keempat. Kau juga kerasukan. Kau bilang kemarin bertemu kakek buyut ketiga? Kalau begitu, coba ceritakan seperti apa beliau. Aku menghela nafas dan berkata, aku belum pernah bertemu kakek buyut ketiga. Tapi aku pernah melihat Miutu Mamian. Percaya tidak? Ibu langsung memelototiku. Kau pernah melihat Kaisar Giok? Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Aku kembali ke kamarku dengan lesu. Setengah jam kemudian, ibu membuka pintu kamar. Dengan wajah serius dan bertanya apa yang terjadi kemarin. Aku tidak menyembunyikan apapun dari ibu. Aku menceritakan semuanya dengan detail. Setelah mendengar ceritaku, ibu menghela nafas. Kau tahu, kau hampir tidak bisa kembali. Bu, aku tidak takut. Aku hanya merasa bersalah pada Huang Taoqi. Ajari aku menjadi dukun. Bu, aku ingin selalu bersama mereka, tidak terpisahkan. Ibu menatapku dan berkata, nak, apakah kau menjadi dukun atau tidak? Bukan ibu yang memutuskan, juga bukan kau yang bisa memutuskan. Nak, kau harus mengerti. Tianle, Taoqi, Kuai Pao. Mereka semua adalah hewan spiritual. Mereka bergantung pada orang seperti ibu untuk berbuat kebajikan. Agar mereka bisa bereinkarnasi dan menjadi dewa. Mereka semua punya tugas masing-masing. Bukan untuk bermain-main, apalagi membantu murid membuat masalah. Sebenarnya, mereka lebih sulit daripada siapapun. Mereka melakukan 10 kebajikan dan mendapatkan 10 poin. Tapi jika melakukan satu kesalahan, mungkin 10 poin yang susah payah didapat akan hilang. Aku bertanya dengan bingung, tapi apa salah Huang Taoqi menyelamatkanku? Mataku memerah saat mengatakan ini. Ibu mengusap kepalaku dengan penuh kasih. Jangan sedih, kakek buyut ketiga mengatur seperti ini. Hanya agar dunia bawah tidak menemukan kesalahan. Sebenarnya, kakek buyut ketiga melindungi Huang Taoqi. Aku masih berkata dengan bingung. Bu, kakek buyut ketiga Hu bahkan tidak datang. Tianlei hanya menggunakan jaring miliknya, dan menangkap semua orang dari dunia bawah. Mengapa kita harus sopan kepada mereka? Dan mengapa Huang Taoqi dikurung? Apakah para dewa takut pada dunia bawah? Wajah ibu menunjukkan sedikit perasaan, tapi lebih banyak rasa putus asa. Tujuan awal kita sebagai dukun, adalah membantu para dewa berlatih. Tujuan utama para dewa di balik kita adalah untuk peningkatan diri mereka sendiri. Untuk meningkatkan diri, mereka harus membantu orang lain dalam berbagai hal. Untuk mengumpulkan kebajikan, saat melakukan hal-hal ini, dunia bawah adalah departemen yang sangat penting. Kita tidak boleh meremehkan mereka, dan juga tidak boleh menyinggung mereka. Jika demikian, akan sulit untuk melakukan sesuatu di masa depan. Mereka akan menghalangimu dan menunda pekerjaanmu. Hal yang bisa diselesaikan dalam sehari akan membutuhkan waktu setengah bulan. Jadi kakek buyut ketiga harus menggunakan pendekatan wortel dan tongkat. Beliau sih tidak takut alam baka, tapi beliau harus memikirkan semua murid dan keturunannya. Beliau itu dewa, kita ini manusia biasa. Kalau kita melawan alam baka dan bisa mengalahkan mereka, nanti setelah kita mati dan jatuh ke tangan mereka, kita pasti akan celaka. Makanya beliau sudah lama bilang, kita sebagai dukun, termasuk dewa pelindung kita, harus selalu mengalah. Tidak boleh sombong dan angkuh. Sejago apapun ilmu bela diri seorang dewa, tidak sebaik punya koneksi yang luas. Contohnya seperti ibumu ini, mulai dari dewa tanah, dewa kota, sampai dewa gunung, semuanya punya teman. Jadi, urusan apapun jadi mudah. Bukannya ibumu ini hebat, tapi karena biasanya aku suka memberi sedikit perhatian. Bergaul dengan baik. Intinya satu, dunia para dewa lebih mementingkan hubungan sosial. Dulu ada siluman rubah, ilmu dan kekuatannya luar biasa. Dia sudah bertapa selama 3.500 tahun. Harusnya dia bisa naik tingkat. Tapi karena dia punya banyak musuh, tidak ada yang mau membelanya. Dewa tanah, dewa dapur, dan yang lainnya yang pernah berurusan dengannya terus-terusan melaporkannya. Bisa dibayangkan bagaimana nasibnya. Akhirnya, ibu hitam yang menampungnya dan memberinya tempat tinggal. Jadi, bertapa itu melatih kepribadian dan moralitas, cara bersikap dan bergaul. Ini semua, baik untuk manusia maupun dewa, seringkali lebih penting daripada kekuatan gaib. Aku mengangguk, setengah mengerti. Bu, aku ingin jadi dukun. Ajari aku, dong. Enyah kau, hantu-hantu yang kau undang ke rumah. Belum ibu urus. Setelah mengatakan itu, ibu mendorongku dan pergi keluar. Beberapa hari kemudian, aku tidak melihat Huang Kuai Pao dan Huang Taoqi. Ini membuatku semakin ingin belajar ilmu dukun. Dalam pikiranku saat itu, menjadi dukun itu hal yang mudah. Terkadang aku berpikir, mungkin ibu sedang mengujiku. Jika aku memperbaiki kebiasaanku, dan tidak membuat masalah untuk ibu, mungkin ibu akan senang dan mewariskan ilmunya kepadaku. Setelah punya ilmu, aku bisa bertemu Huang Kuai Pao, atau menjenguk Huang Taoqi, bahkan memanggil Huang Tianlei. Intinya, semakin aku memikirkannya, semakin senang aku. Selama beberapa waktu, aku benar-benar menjadi lebih penurut. Suatu hari, aku dan ibu sedang makan di rumah. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Lalu seseorang berteriak dengan tergesa-gesa, "Kakak ipar, ada di rumah? Aku ada urusan penting denganmu." Belum sempat ibu menjawab, aku sudah membuka pintu.
Ku dengar seorang wanita bertanya dengan cemas. Dongzi, ibumu ada? Saat itu, ibu juga keluar. Wanita itu langsung memegang tangan ibu. Kakak ipar, kali ini Dakingzi benar-benar tamat. Kau harus menyelamatkan nyawanya. Sambil berkata begitu, wanita itu menangis. Ibu menghela nafas dan berkata, aku tahu, aku akan segera pergi denganmu. Aku yang berada di samping melihat ibu sepertinya akan menangani masalah ini. Aku juga ingin ikut dan belajar. Tapi ibu memelototiku. Jangan merepotkanku, diam di rumah. Aku cemberut. Wanita yang datang itu berkata, Kak, biarkan Dongsi ikut. Lebih banyak orang. Aku merasa lebih tenang. Di rumah hanya ada ibu mertuaku. Kami semua cukup takut. Kalau terjadi sesuatu, Dongsi bisa membantu. Aku segera menambahkan, aku bisa membantu. Ibu sebenarnya tidak ingin aku pergi. Tapi karena dia sudah berkata begitu, ibu pun setuju. Sesampainya di rumah wanita itu, pintunya terbuka. Di dalam, seorang wanita tua duduk di lantai sambil menangis. Dia adalah ibu mertua wanita itu. Di lantai, seorang pria terbaring telentang. Kedua kakinya gemetar, lidahnya terjulur. Aku melihatnya dan berteriak. Ular itu ingin mencekiknya. Orang lain tidak bisa melihatnya. Tapi ibu juga melihatnya. Seekor ular belang besar sedang melilit Dakingsi dengan erat. Kepala ular itu menghadap wajahnya dengan mulut terbuka lebar. Saat aku berteriak, kecuali ibunya, beberapa orang di sekitar merasa merinding. Mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ular besar itu tiba-tiba menoleh menatapku dan berkata sambil menggertakkan giginya. Ini bukan urusan kalian. Dari mana kalian datang? Kembali saja ke sana. Tidak ada yang bisa mencampuri. Ibu duduk di tepi tempat tidur dengan tenang. Menatap Dakingsi di lantai. Siluman, kata ibu, bisakah kita bicara? Aku tahu kau punya kekuatan. Tapi apa gunanya menyiksanya sampai mati? Saat itu, Dakingsi di lantai. Tiba-tiba menggaruk wajahnya dengan kedua tangannya. Orang di sebelahnya mencoba menariknya. Tapi Dakingsi sangat kuat dan melepaskan diri. Aku tiba-tiba berkata, kalau ada masalah, bicaralah dengan ibuku. Ibuku sangat masuk akal. Ibu hampir memakiku setelah mendengar kata-kataku. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak boleh marah padaku. Saat itu, Dakingsi yang berguling-guling di lantai, tiba-tiba duduk bersila dengan tegap. Lalu dia menamparkan wajah Dakingsi ke kiri dan ke kanan. Tidak lama kemudian, mulut Dakingsi mulai mengeluarkan darah. Ibu yang duduk di tepi tempat tidur tiba-tiba tersentak. Tubuhnya bergoyang sejenak. Saat dia duduk tegak kembali, wajahnya terlihat lebih berwibawa dan dia berkata dengan suara rendah. Aku tahu kau menderita, jadi aku memberimu muka dan tidak bertindak. Kau pikir aku tidak bisa mengendalikanmu? Coba sentuh dia sekali lagi. Sekarang suara ibu seperti suara orang tua. Sama sekali berbeda dengan suara ibu biasanya. Aku melihat ibuku sekarang. Seorang tetua berjubah ungu biru yang tampak berwibawa. Dakingsi menatap tetua itu dengan wajah bengis dan berteriak dengan suara serak. Kakekku, aku bukan tandinganmu. Tapi aku bisa membunuh dia. Setelah mengatakan itu, Dakingsi mencekik lehernya sendiri dengan kedua tangannya. Mencekiknya begitu erat hingga matanya hampir keluar. Pada saat itu, ibu Dakingsi dan ibu mertuanya berlutut di hadapannya. Bersujud tanpa henti, ibu Dakingsi menangis. Dewa, tolong ampuni dia. Dia satu-satunya anakku. Begitu wanita tua itu menangis, Dakingsi ikut menangis. Dia melepaskan tangannya, tetapi suaranya masih galak. Kau memohon padaku untuk melepaskannya. Tetapi apakah kau pernah menyuruhnya untuk melepaskan keluargaku? Ternyata, kakek Dakingsi adalah seorang pemburu di gunung. Mencari nafkah dengan berburu ular. Tiba-tiba Dakingsi berkata dengan kejam. Kakeknya berburu untuk mencari nafkah. Aku bisa mengerti. Bahkan jika keturunanku ditakdirkan untuk mengalami musibah ini, aku tidak mempermasalahkannya. Tetapi generasinya, menjual keturunanku dalam jumlah besar kepada pedagang ular. Dikuliti, dijadikan sup, dan direndam hidup-hidup dalam arak. Mereka mati lemas. Mereka semua adalah keturunanku. Kenapa kalian tidak melepaskan mereka? Dakingsi tidak bisa melanjutkan. Menangis terseduh-seduh sambil memukul dadanya. Kakek Husi menghela nafas melihatnya. Dia tentu saja tahu semua ini. Jadi dia hanya bisa menyaksikan roh ular ini mengamuk. Mendengar cerita Dakingsi, dan melihatnya menangis hingga ingusnya keluar. Aku tiba-tiba seperti melihat nyawa-nyawa yang mati mengenaskan itu. Hatiku sakit dan aku ikut menangis sedih. Tangisanku dilihat oleh Dakingsi. Dakingsi sekarang adalah roh ular piton besar. Dia tentu saja bisa merasakan aku bersedih untuk keturunannya. Kakek Husi kemudian berkata melalui ibuku. Membunuhnya tidak akan menghidupkan kembali keturunanmu. Dengarkan aku akan memberimu kain kuning. Biar keluarganya menyembahmu selamanya. Dakingsi yang sedang menangis tiba-tiba menatap kakek Husi dengan mata berapi-api. Hu Tianlong, omong kosong. Dia membunuh keturunanku, memusnahkan klanku, dan aku harus melindunginya? Tidak mungkin. Wajah kakek Husi berubah setelah mendengar itu. Dia menatapnya dengan angkuh. Apa kau benar-benar ingin menantangku? Dakingsi terdiam dan menangis dalam diam. Setelah beberapa saat, dia menatap kakek Husi dan berkata, Kakekku, kau kejam, tapi aku tidak akan melindunginya. Suruh keluarganya pergi ke kuil tanah, dan memberikan persembahan besar untuk keturunanku selama sebulan. 6 hidangan daging dan 6 hidangan sayur setiap hari. 60 telur.
Tidak boleh kurang satu pun. Bakar uang kertas sebanyak mungkin. Saat memberikan persembahan, seluruh keluarganya harus memakai kain kabung dan berkabung. Tidak boleh kurang satu orang pun. Karena uang hasil jual ular itu, keluarganya hidup senang. Tapi itu belum cukup. Keturunan-keturunanku yang mati, yang punya kekuatan spiritual. Berapa lama pun waktunya, kalian keluarga Hu harus menyediakan tempat untuk mereka terus berlatih. Yang tidak punya kekuatan spiritual, kalian keluarga Hu harus mengurus penyeberangan mereka. Aku mau kalian semua yang mengurusnya sendiri. Jangan menyuruh generasi muda untuk menggantikan kalian dan membodohiku. Kakek Hu keempat mengerutkan keningnya dan berkata, sesajen besar, tidak masalah. Menyediakan tempat, juga tidak masalah. Penyeberangan juga bisa dilakukan. Tapi kalau kau meminta kakak pertama, kedua, dan ketigaku untuk melakukan penyeberangan untukmu, lebih baik kau bunuh saja aku. Kau pikir itu bisa dilakukan? Daking menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu, keluarga Hu lakukan saja penyeberangan seperti biasa. Dan juga, aku ingin berlatih dengan anak ini. Sambil berkata, dia menunjuk ke arahku. Kakek Hu keempat juga ikut melirikku. Dia belum punya kuil. Bagaimana kalau kau ikut ibunya dulu? Daking mencibir. Tidak perlu. Aku akan kembali ke gunung dulu. Nanti kalau dia sudah punya kuil sendiri, aku akan menjadi pemimpin ular di kuilnya, yang terbaik dari yang terbaik. Tidak ada yang bisa merebut posisiku. Setelah selesai berbicara, Daking bergidik, dan jatuh terlentang di tanah. Ketika Daking sadar kembali, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya ingat melihat seekor ular hitam besar menerjangnya, lalu asap tebal, dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Keluarganya berterima kasih kepada ibuku. Mereka memberi ibuku 200 yuan. Ibuku lalu membawaku pulang. Malam itu aku bermimpi. Di antara pegunungan dan air, ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki tua itu memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Di sampingnya, melingkar seekor ular hitam besar sepanjang belasan meter. Aku tidak takut melihatnya, dan berjalan mendekat. Aku duduk di samping lelaki tua itu dan mengelus kepala ular itu. Aku kakek ular ke-8. Aku akan sering mengunjungimu. Aku berkata dengan nakal, melihatmu sehebat ini hari ini. Kau pasti sangat kuat. Bagaimana kalau aku panggil kau, si hebat, saja? Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Kau anak nakal. Mulutmu tidak sopan tapi hatimu tulus. Kau menganggapku seperti keluargamu sendiri. Sangat jujur. Lalu dia pergi mengurus anak-anaknya yang yatim piatu. Meskipun sebelumnya dia telah menyerahkan semua urusan ini kepada keluarga Hu, dia masih merasa khawatir. Yang lebih penting, dia ingin melakukan semua yang dia bisa. Untuk anak-anaknya, setidaknya dia harus melihat mereka kembali ke tempat masing-masing dengan mata kepalanya sendiri baru dia bisa tenang. Setelah urusan ini selesai, tepat 1 bulan telah berlalu. Malam itu, si hebat ingin mengunjungiku. Saat dia hendak memasuki mimpiku, dia terkejut mendapati mimpiku terkunci. Dia telah berlatih selama 1500 tahun. Dan dengan kekuatan spiritualnya, dia tidak bisa masuk. Si hebat tentu saja mengerti apa artinya ini. Ini berarti ada dewa yang melindungiku. Aku adalah murid yang ditunjuk oleh dewa ini. Dia tidak ingin dewa-dewa liar mengganggu istirahatku. Lao Meng mengerti dewa yang melindungiku itu demi kebaikanku. Tapi ini juga membuat Lao Meng marah. Dia tidak bisa memasuki mimpiku. Ini berarti dewa tua yang melindungiku jauh lebih kuat darinya. Lao Meng mencoba 3 kali tetapi gagal. Terakhir kali, dia terpental oleh kekuatan yang besar. Maka Lao Meng memutuskan untuk melihatnya sendiri. Lao Meng berubah menjadi sebuah angin dan bergegas ke rumahku. Dari kejauhan, Lao Meng melihat antrean panjang di luar rumahku. Pemandangan ini mengejutkan Lao Meng. Pemandangan yang sangat langka. Mengapa begitu? Karena yang mengantre adalah para dewa tua dari keluarga Hu, Huang, Chang, dan keluarganya. Bahkan ada dewa hantu dari alam baka. Melihat ini, Lao Meng berpikir hanya ada satu kemungkinan, yaitu semua dewa ini datang untuk menemui aku. Mereka ingin mendapatkan tempat ketika aku memulai praktik perdukunanku. Beberapa dari mereka memang memiliki ikatan denganku, sementara yang lain tidak memiliki hubungan dan hanya ingin ikut-ikutan. Lao Meng menepuk dahinya. Pantas saja dewa tua itu mengunci mimpi Xiao Dong. Sial, jika tidak dikunci. Hari ini keluarga Hu, besok keluarga Huang, lusa hantu. Anak ini pasti akan kerasukan. Lao Meng langsung tertarik. Siapa yang bisa menghentikan begitu banyak orang? Siapa yang bisa membuat mereka mengantre dengan patuh? Lao Meng berhati-hati dan tidak langsung turun. Dia mengamati dengan cermat dari udara. Dia melihat seorang wanita cantik menjaga pintu rumahku. Lao Meng memperhatikan dengan seksama. Wanita itu tak lain adalah Jiao Jinhua, dewa ular dari keluarganya. Meskipun wanita ini termasuk dewa keluarga Jiao, nama Jinhua diberikan oleh pemimpin sekte Jinhua. Dia adalah salah satu dari sedikit pelindung pemimpin sekte Jinhua, dan juga murid kesayangan pemimpin sekte Tongtian. Lao Meng tahu Jiao Jinhua terlihat lembut. Tetapi jika bertarung, semua yang mengantre ini tidak akan cukup untuk melawannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengganggunya. Saat ini, Jiao Jinhua menghormat para dewa yang mengantre dan berkata dengan sopan, "Rekan-rekan Taois, saya diperintahkan oleh kedua pemimpin sekte untuk menjaga mimpi Hu Xiaodong.
Saya tidak bermaksud melawan kalian. Kalian semua datang mencarinya, meskipun kalian tidak ingin melukainya. Tetapi pengaruhnya terhadapnya, kalian semua bisa bayangkan.